Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi bi tawqanihi lil wad'i wa yajidu uhbatahu kamahrin wa nafaqah. Ini melanjutkan keterangan yang tadi malam terkait beberapa kriteria perempuan yang hendaknya kita pilih pada saat kita ada maksud untuk menikahinya. Di sini salah satu kriteria yang juga harus dipilih adalah keberadaan seorang calon istri itu harus, ini bukan harus, hendaknya di situ jangan memilih kerabat yang dekat. Dalam kitabnya disebutkan ghairu dzati qarabatin qaribah, yaitu selain daripada perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat yang dekat. Siapa selain dari perempuan itu? Yaitu adalah al-ajnabiyah, perempuan yang tidak punya hubungan sama sekali, atau yang kedua di situ perempuan yang punya hubungan kerabat dengan kita namun jauh. Jadi kalau milih, hendaknya para cowok ini jangan milih perempuan yang masih punya ikatan kerabat dan itu dekat. Kenapa kok di situ dimakruhkan? Artinya kita dianjurkan tidak memilih perempuan yang punya hubungan dekat lidhu'fi syahwat, karena syahwat kita itu akan lemah nantinya. Gairah daripada seorang laki-laki itu akan berkurang. Contoh di sini kabintil am gitu, seperti putrinya paman. Putrinya paman itu kan berarti kan sepupu, ya kan? Putrinya paman itu kan sepupu. Lah, ikatan kita dengan sepupu itu kan sangat dekat. Sehingga kadang di situ waktu kita bermain saat kecil itu kita sering main-main bareng, kadang mudo-mudo bareng, hujan-hujanan bareng. Itu yang menjadi faktor kenapa syariat tidak menganjurkan kita untuk memilih kerabat paling dekat. Nanti kalau kita sering kumpul, maka nanti perasaan kita dan syahwat kita, hasrat kita itu akan lemah kepada orang yang punya ikatan saudara atau kerabat. Konsekuensinya adabun ulama fayaji'ul waladuh nahifan. Kalau orang ini berhubungan intim berdasarkan syahwat yang lemah, artinya syahwatnya dhaif, tidak kuat, maka anak yang akan dilahirkan nanti itu kurus. Nahifan artinya tidak gemuk. Tapi jangan sampean berpikir, oh ini yang kurus-kurus ini berarti saudara bapaknya dengan ibunya. Tidak. Ini salah satu penyebab kalau lemah syahwat atau hubungan intim yang berdasarkan syahwat tidak terlalu besar atau gairah di situ tidak terlalu besar, maka konsekuensinya anak itu akan kurus. Anak itu akan kurus. Pun ini kesunahannya, jangan milih kerabat terdekat.
Kalau misalkan terjadi apakah haram? Ya tidak haram, ini cuma anjuran saja. Apakah anaknya jadi kurus? Wallahu a'lam, ini tafwid, kita pasrahkan ke pengiran. Karena ulama itu adebu juga berdasarkan dalil gitu, berdasarkan dalil. Wa yustahabbu ayyaqida 'alaiha fi syawalin. Ini untuk para jomblo yang belum nikah. Ini masih ada kesempatan besar bagi kalian untuk mendapatkan kesunahan sebanyak-banyaknya, khususon kesunahan yang berkaitan dengan pernikahan. Di sini kita sunnah, bukan kita, kalau kita itu saya juga ikut. Anda yang masih jomblo, itu sunnah nanti akad dengan seorang perempuan. Artinya menikahi perempuan dalam saat akad itu dilakukan di bulan Syawal. Syawal berarti ba'da Ramadan. Syawalnya telasan itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Berarti selama bulan telasan itu kita sunnah akad di waktu itu. Ini kalau bisa memungkinkan waktunya. Makan dimin kula pada saat curhat kancan nikah. Kula terus akabinah. Saya nyaman deh, bektore beja apa? Tangkel berapa? Are apa? Apa kata saya? Kalau sampean kebelet nikah, tangkel bektoh bulan paling tepat itu secepatnya. Tapi kalau sampean itu masih bisa menunggu, ingin dapat fadilah, ingin dapat kesunahan, maka alangkah lebih baiknya di situ mencari bulan, yaitu bulan Syawal, karena di situ bulan yang disunahkan. Bukan berarti di situ menakabin di luar Syawal itu ngapesen ke keluarga, bukan. Karena kadang-kadang kita itu terpengaruh juga, menganggap ada bulan khusus yang membuat keberuntungan besar bagi pengantin. Kalau orang ini nikah di bulan ini, maka kualat nanti keluarganya jadi fakir, rizkinya akan mampet. Jangan percaya demikian. Nikah itu ibadah, nikah itu min sunnati Rasulillah. Kapanpun kita hendak untuk melakukan ibadah, pasti diberikan jalan sareng Gusti Allah. Bahkan nanti disebutkan di sini, siapa saja yang menikah tujuannya untuk lil afaf atau menjaga diri daripada perbuatan tercela, maka Allah takaffala birizkih, akan menanggung seluruh rizkinya. Artinya dinore ini bakal cukup mentojuk nah kabin di mapan. Wa ayyakuna fi yaumil jumu'ah, sunnah akad itu dilaksanakan pada hari Jumat. Ini mumpung jauh sampean, jadi bisa mulai sekarang ngereka waktu. Bagaimana sekiranya saya nikah, melakukan akad tersebut, mendapatkan kesunahan. Dan itu akad dilakukan awalan nahar, di awal waktu siang. Kapan awal waktu siang? Yaitu ba'das subhi, atau di situ ba'da tulu'il fajri, awal terbitnya fajar sodik, berarti subuh. Itu sunnah akad. Cuma kalau akadnya di situ menggunakan taukil terhadap Pak Modin, itu sulit ki. Akad bu sobu ni kan melarat karena siapa Modin saya kedem yundang kanggo ngakad bu sobu. Tapi kalau nanti akadnya yang mengijabi itu walinya sendiri, bisa rembukan nanti dengan pihak mertua. Pak mertua, kula nyoon ki akad ini dilaksanakan di waktu subuh. Arep jong biar dapat kesunahan. Itu biar dapat kesunahan. Cek keliru jawab sampean. Arep mak sampai busuk bujong mari tulian. Mari tulian. Itu keliru nanti. Wa ayyakuna fi jam'in, akad itu dilaksanakan di perkumpulan banyak orang.
Artinya tidak hanya mencukupkan orang-orang yang wajib hadir pada saat nikah, termasuk rukun nikah itu, wali, mempelai suami, mempelai istri, kemudian kedua syahid atau kedua saksi. Tidak cukup itu. Akad itu disunnahkan berada di tengah-tengah perkumpulan, seperti tradisi masyarakat kita. Tradisi kita itu biasanya akad dilaksanakan di hari ngaji pagi itu, kan biasa gulaku ngaji kan kui mantenan itu pada saat banyak orang sudah ngumpul, maka di situ dilaksanakanlah yang namanya akad. Ini sesuai dengan sunnah. Wa ayyakuna fil masjid, dan akad itu sunnah dilaksanakan di masjid. Nah ini tambah sulit lagi. Bulannya bulan Syawal, kemudian harinya hari Jumu'ah, dilakukan di halayak yang ramai, kemudian tempatnya di situ di masjid. Ini kalau bukan orang istimewa kayaknya sulit. Beda nanti kalau mungkin anaknya orang-orang besar, anak presiden, bisa diatur nanti mungkin terkait masalah tempat. Atau nikah di pondok itu bisa kan? Nikah di pondok pesantren itu lebih mudah. Karena dulu pernah ada saat saya mondok itu pak guru saya itu nikahnya di masjid. Yang ngatur siapa? Praacaranya itu kiai langsung. Jadi gampang dikontrol, waktunya itu gampang di manage atau diatur. Kalau di pondok, ya mungkin akan tuh beda saya kabine poduk nanti ya juga bisa diaturkan di masjid. Wa yustahabbu aidan ayyadkhula 'alaiha fi Syawwalin, dan juga disunnahkan bagi seorang suami menjima istrinya atau menggauli istrinya pada saat bulan Syawal itu sudah. Artinya di bulan Syawal itu dia akad, dia juga jima. Kenapa? Karena ini yang dilakukan oleh Gusti Kanjeng Nabi terhadap Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Gusti Kanjeng Nabi itu menggauli Sayyidatina Aisyah itu pada bulan Syawal. Bisa diikuti oleh panjenengan sih masih jomblowers ini. Wan nikahu mustahabun. Kata kemarin nikah itu hukumnya sunnah. Tapi hukum kesunnahan ini dabun ulama aridon, hukum yang baru muncul. Artinya sebelum ada sabab, sebelum ada faktor yang mengakibatkan nikah itu sunnah, berarti ada hukum asalnya nikah. Apa itu hukum aslinya nikah? Nikah itu hukumnya ibahah, artinya mubah, tidak sunnah, tidak wajib, tidak makruh, tidak haram, mubah, sama dengan makan. Itu hukum aslinya nikah. Akan tetapi in qasada bihil iffatah au husula waladin, kata ulama, mensampian itu akabin, niatannya untuk menjaga diri dari maksiat atau untuk menghasilkan seorang anak atau sejenisnya, maka pernikahan itu menjadi sebuah ketaatan kepada Allah, yakni sebuah ibadah. Bikhilafi ma law qasadah mujarrad istifai al-ladzati, atau di situ au qada'i wa tarih. Beda kasus nanti ketika sampean nikah, tujuannya hanya ingin menunaikan hajat kebutuhan sampean untuk bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya kepada perempuan, itu tidak dihukumi ibadah, artinya tidak dikatakan taat. Atau di situ hanya bertujuan untuk menunaikan hajat-hajatnya sampean, bukan karena untuk menjaga diri dari maksiat, bukan karena untuk menghasilkan seorang
anak, maka itu tidak dikatakan ta'at. Kemudian wa yustasna min itlaqil musannif ma law kana fi daril harbi. Ini kasus apabila nikah itu disunnahkan ketika berada di daerah yang normal seperti di Indonesia ini. Kalau nanti fi daril harbi, kita berada di daerah peperangan, perang melawan orang kafir, maka di situ tidak disunnahkan bagi kita nikah. Kenapa? Dikhawatirkan anak yang kita lahirkan nanti akan masuk ke dalam agama kafir atau terpengaruh oleh keyakinan orang kafir. Wal istirqaq, atau nanti dikhawatirkan anak yang kita lahirkan itu dijadikan budak oleh orang kafir. Ini sebagaimana nasnya Imam Syafi'i, nikah menbedeneng daerah yang tidak aman, artinya dikuasai oleh orang-orang kafir. Liman yahtaju ilaihi bitauqonihi lil wad'ih. Nikah itu disunnahkan bagi siapa? Bagi orang yang butuh nikah. Yahtaju ilaih, butuhnya disebabkan apa? Bitauqonihi lil wad'ih, karena dia sangat ingin, menggebu-gebu keinginannya untuk melakukan hubungan intim, ingin jima. Dan syarat berikutnya wa yajidu uhbatahu, di samping dia punya keinginan yang menggebu-gebu untuk nikah, dia juga mampu, artinya memiliki biaya untuk nikah. Apa saja biayanya? Biaya nikah itu hanya 3 hal ini yang perlu dimiliki seorang cowok yang mau nikah. Pertama adalah mahar, mas kawinnya harus punya, baru dikatakan mampu. Yang kedua adalah nafkahnya, nafkah selama pernikahan itu saja, selama pernikahan itu. Kemudian di situ kiswah, pakaian seorang istri. Mendreng laki nikah pun mampu di telok nikah pun, biaya nafkahnya selama pernikahan dia mampu. Kemudian sandangan atau pakaian untuk istri sudah bisa membeli. Mahar yang dijanjikan oleh istri itu juga bisa dipenuhi, maka sudah mendapatkan hukum sunnah untuk menikah. Ini kadang disalahpahami, orang itu mau nikah itu nanti ketika punya biaya dalam berkeluarga, bukan dalam pernikahan. Sehingga dirinya untuk menikah saja nunda-nunda, menunggu dirinya menjadi orang yang mapan dalam hal pekerjaan. Engkau melesoki lebila akabinah, engkau melandik pekerjaan setetap nanti akan menikah. Kalau saya sudah konsisten terhadap gaji yang saya hasilkan, pendapatan saya tidak menurun, sudah menetap misalkan, maka saya akan menikah. Bukan itu syaratnya. Artinya syarat kita bisa sunnah untuk menikah. Gitu ki? Sawa'un kana mustagilan bil ibadah amla, baik orang tersebut itu orang yang sibuk dengan ibadah atau tidak. Pokok ada 2 sebab ini. Pertama, dia itu butuh nikah, artinya dia sudah ingin betul terhadap nikah. Yang kedua, dia itu sudah mampu, artinya punya biaya dalam pernikahan. Walaupun dia mustagilan bil ibadah, sibuk dengan ibadah, tetap disunnahkan baginya untuk nikah. Jangan milih untuk jomblo, jangan memilih untuk menjomblo. Lah, di sini ada kasus yang berbeda. Fa illam yakun bihi tauqanun kurihalahun nikah. Apabila ada seorang cowok yang di situ tidak punya keinginan untuk nikah, pancen letak terus sekali akabine. Di samping itu dia tidak mampu, biayanya tidak punya, melarat. Maka pada saat kondisinya semacam itu, dia itu makruh nikah.
lebih baik jangan nikah. Baik anak tersebut atau cowok itu punya penyakit seperti taknin itu adalah lemah dekar atau impoten, tak gelem jaga, atau tidak punya penyakit. Pokok selama dia itu tidak punya keinginan nikah, di samping itu dia juga tidak mampu biaya nikah, maka makruh bagi orang itu untuk melakukan pernikahan. Atau di situ dia menemukan biaya nikah, biayanya punya. Dia tidak ingin nikah tapi punya biaya. Dan di samping itu dia memiliki penyakit seperti haram. Haram itu adalah lansia, lanjut usia, sangat-sangat tua renta gitu, itu haram. Wataknin atau zakarnya di situ tidak bisa hidup, ada setrum lah. Maka di situ juga makruh bagi orang yang demikian itu. Beda kasus nanti ketika ada orang yang mampu memiliki biaya nikah. Ini mampu, maharnya mampu, pakaian sang istri mampu, nafkah selama pernikahan itu mampu. Kemudian dia tidak punya penyakit sama sekali. Maka jika dia memilih untuk menyepi diri, artinya khalwat, memilih tidak bergaul dengan kawan, sibuk dengan ibadah, maka itu lebih utama. Artinya khalwat di sini tidak bergaul dengan banyak orang, apalagi dengan komunitas perempuan. Dengan satu syarat lagi untuk zaman sekarang, tidak main HP untuk hal-hal yang bersifat negatif. Karena khalwat di zaman sekarang wajib punya syarat itu. Maka tiba di dalam kamar menekuk HP nah berdewai finah, pas pikirnya negatif, sama saja dengan tidak khalwat. Bahkan itu lebih parah. Jadi kang kui para jomblo yang sudah mampu untuk biaya nikah, gitu, dia tidak punya penyakit, artinya normal tubuhnya, tapi tidak punya keinginan untuk nikah, hanya saja mampu. Kemudian dia memilih untuk menyendiri, tak bereng bencakan case meler, kemudian tak bereng di komunitas binian, kemudian dia sibuk ibadah, maka itu lebih baik. Kenapa? Ihtimamam biha, kata ulama, karena dia itu mementingkan urusan ibadah. Walhasil dia akan selalu mendapatkan nilai-nilai positif dari ibadahnya, tambah semak ke Gusti Allah. Akan tetapi apabila orang tersebut bukan ahli ibadah, tapi ahli game-gamean, misalkan gamer, tukang main game, menjomblo, maka fan nikahu afdol, nikah itu jauh lebih utama. Kenapa? Debuna ulama min tarkihi li alla tafdiya bihil bitalah bisababit tafakkuri ilal fawahish, agar dirinya itu tidak nganggur. Yang mana nganggur itu memungkinkan akan berpikir kepada hal-hal yang sifatnya buruk atau tercela menurut syariat. Orang yang sudah tidak punya keinginan nikah, orang yang sudah tidak punya keinginan nikah, kemudian dia bukan ahli ibadah, kemudian sibuk main HP, dikhawatirkan dirinya akan selalu nonton video-video yang tidak baik menurut syariat, sehingga itu tambah menjauhkan dirinya dari Gusti Allah. Kesunahan nikah tidak, muta'abbidan juga tidak, sibuk dalam ibadah juga tidak. Oleh karenanya pakun, walaupun dia tidak punya keinginan nikah, paksakan dia untuk nikah, karena itu sunnah demi menyelamatkan dirinya. Kemudian fa'in faqadah uhbatah, apabila ada orang
yang tidak mampu untuk menunaikan biaya pernikahan atau tidak punya biaya pernikahan, maka di situ tidak disunnahkan baginya untuk menikah apabila memang tidak memiliki biaya pernikahan, dan di situ disertai dirinya itu ingin menikah, biaya tidak punya tapi abuk terogabin, maka debun syariat yang paling baik bagi dirinya adalah berpuasa saja. Esaropasa yukrahu lahun nikah wa yuksiru syahwatahu bisawm irsadan, itu sebagai petunjuk bagi dirinya. Kenapa? Fa innahu bitamarruni alaihi yud'ifus syahwat. Orang itu kalau sudah melatih dirinya, membiasakan dirinya untuk berpuasa, maka dengan sendirinya syahwat itu akan lemah. Melemahkan syahwat dengan puasa itu sunnah. Kayak ini melemahkan syahwat agar kita tidak terlalu berlebihan syahwat kepada perempuan yang diharamkan. Dengan berpuasa itu hukumnya sunnah. Itu sesuai dengan Gusti Kanjeng Nabi, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, gitu kan. Dawuh Nabi, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menunaikan biaya pernikahan, maka nikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu lebih bisa menjaga pandangan kita. Wa ahsanu lil farji, dan juga bisa menjaga farji kita itu dengan nikah. Namun wa man lam yastati fa alaihi bisyam atau bisawm, barang siapa yang tidak mampu memiliki biaya nikah, maka lebih baik bagi dirinya untuk berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija, karena puasa itu bagi orang tersebut itu adalah alat yang bisa memutus syahwatnya. Yang sebelumnya bergairah, maka dengan puasa tidak akan bergairah. Nah, contoh wila orang menpasaan duk pedugare itu kan biasa pala peroi duk pedugare atau peduk lebih seguni kol sitong kol dua itu rasaran kan pas beda orang cewek seapa pasti ngocak, aduh njak tak ijab mikirin cewek apa ya abu ya lengari ya ajalan ya ngeter misalkan, itu sudah dari fisik sudah tidak kuat untuk memandang hal-hal yang tidak penting. Lah itu kalau dibiasakan, kengain ini bitamarrun, dengan melatih, dengan membiasakan diri, bukan sekali puasa, harus sering, berarti itu nanti secara otomatis syahwat akan kendor. Itu kan? Fa illam yang kasir bisaumih, apabila orang tersebut tidak memecah syahwatnya di situ dengan berpuasa, akan tetapi memecah syahwatnya dengan kafur. Kafur itu sejenis tanaman dan ini ramuan untuk melemahkan syahwat, maka demikian itu makruh debun ulama membeni dengan puasa. Bahkan di sini sampai menyinggung masalah wanita. Orang yang demikian itu, yang tidak mau menikah, kemudian dirinya syahwatnya memuncak, disuruh puasa dia tetap tidak mau, tapi menggunakan hal-hal atau cara-cara yang aneh-aneh seperti pakai ramuan biar dirinya itu tidak terlalu syahwat atau lemah syahwat, maka tetap bagi dirinya hendaknya berpuasa, hendaknya menikah. Setelah menikah wa yatawakkalu 'ala Allah, dia hendaknya berpasrah diri kepada Allah, pasrah aki ke pangeran. Fa innallaha takaffala birrizqi, karena Allah itu yang menanggung rizkinya lil mutazawwij, orang-orang yang menikah. Menikah karena apa? Biqasdil afaf,
dengan niatan mencegah diri dari kemungkaran. Detina karena santri ni kecil kebeter menkabin tocukna bagus pasti jamin dicekin bi pengiran. Apa boleh sambian santri? Napa boleh sambian santri? Cukup dari barokana ilmu itu sudah ditanggung dengan Allah. Ditanggung rizkinya sareng Gusti Allah. Napa boleh akabin karena tujuan semapan. Jangan ragu-ragu pokoknya. Kalau sambian kata tadi mencegah syahwat merajalela agar supaya lemah syahwat tersebut dengan semacam ramuan, maka itu hukumnya makruh. Persoalan ini persis dengan yang dialami oleh seorang wanita. Wanita jika menggunakan semacam ramuan atau obat-obatan untuk menunda kehamilan, yubti'ul hablah au yaqta'uhu min aslih, atau kehamilan itu memang dicegah dari akarnya, memang orang itu sudah tidak akan hamil, maka menunda kehamilan itu makruh kayak gini, dan mencegah orang itu agar tidak bisa hamil itu hukumnya haram. Makanya kulah mulai lastari kabin langsung enasihatin sareng kiai cek sampai sambian KB cek sampai sambian KB. Tapi kalau nanti tujuannya baik, maka insya Allah di situ ada khilaf, hukumnya juga berbeda karena kaidahnya al hukmu yaduru ma'il illatihi wujudan wa adaman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu